Ma'asyiral kiram kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah dengan senang hati, dengan berbahagia, kita hampir-hampir tak terasa hari demi hari pergi, minggu pun berlalu, tidak lama bulan pun bulan pun akan lewat. Ayo lo aleh, subhanallah. Kaum muslimin, itu semua adalah taufik, hidayah, ma'unah dan inayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata Allah yang berikan. Oleh itu mari kita syukuri. Mudah-mudahan semakin bertambah di hari-hari ke depan, karena kita akan melalui masa-masa menentukan, malam-malam utama. Kaum muslimin, kaum muslimat, oleh itu bersyukur kita kepadanya, kita masih ikut di ajang lomba ini. Sebenarnya banyak yang lah lewat tereliminasi, bahasa tereliminasi itu lah mati, lah doalu, dah nawu kini lah, mereka sudah meninggalkan kita. Kalau sampai kau bisa tonyong kayaknya mesti nak balik. Tak ada seorang pun masuk kubur kecuali nak balik. Tak nak mati tu. Nak hidup dia manan kurang pahala nak mancai balik. Ya. Apalagi nak banyak dosa. Dan yang mendapat banyak pahala ingin nambah joleh. Subhanallah, luar biasa kaum muslim dan muslimat. Cuman tentunya kini kan tak nampak ada pahala rumah. Tentunya ada cinan, tapi kalau piti nampak kau akan baca buik dia. Nah, kaum muslimin dan muslim. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau yang menerangkan jalan itu pada kita. Kalau bukan karena izin Allah, kemudian usaha beliau yang begitu keras dan menghadapi tantangan-tantangan berat dan keras dari kaumnya, tapi beliau tegar dan sabar, tabah dan kukuh, akhirnya sampai Islam ke negeri ini. Oleh sebab itu patutlah kita berterima kasih, menyebut-nyebut baik budi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berjasa ke awak tuan-tuan, sang sekali mau makan di pasar nya tak kena sepanjang hidup. Ya, apalagi waktu sore itu memang tak sekenek litar kan. Tiba-tiba dia makan, tak terlupa. Bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan dakwahnya, dengan ajarannya, segala sesuatu yang kita lakukan berharga dan bernilai, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka doa terbaik kita untuk beliau, salawat dan salam, mudah-mudahan itu juga kebaikan bagi kita. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang salawat kepada aku satu kali, Allah balas 10 kali. Banyak-banyak. Asal disebut nama beliau, maka salawat dan salamlah yang harus keluar dari lisan kita. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, musajid itu memang nama musajid Ramadan. Jadi tidak boleh mau datang kecuali di bulan Ramadan. Dan itu berencanakan beberapa bulan ni saya kan ya saya akan jadilah adunya penghalang. Ada tak bejar dan tahulah harus kalau kami hujan. Acan jangan. Nyal mantile. Al mantile. Mantap loh.
Ya berdoa ke Allahumma asqina, Allahumma ghisna, Allahumma sayyiban nafi'a. Begitu sampai buat hujan. Hah? Kalau hujan ceneko ya, hujan sabar. Nah, sampai sahur. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Ambo usohong tak panjang-panjang. Tapi dengan syarat tuan-tuan copek paham. Ini tu aja nih target, kalau lo paham selesai udah. Iya Pak. Kenapa gunanya panjang? Kalau tak paham, lebih pendek lah tapi baik paham. Ini tanda paham dua dalam membuah. Sampai berkau lagi. Angka dua abi wakatu. Kalau abi wakatu ya pahamnya lainnya. Sama masih contoh itu. Ya kalau abi wakatu lah ngaku paham. Oleh sebab itu mohon maaf sekali karena kemarin tidak bisa datang karena memang ada penghalang. Padahal sudah memang bersiap-siap sekali. Baju datanglah motornya. Ya cuman ada hal yang mustahak yang tak bisa ditinggalkan, yang kalau tinggal bahayo. Bahayo Pak. Jadi terpaksa esok datang Ramadan tak mau uang sedih Ramadan tu pemaaf sodo. Apalagi di bulan Ramadan. Tak ada pembagi dah, alhamdulillah. Kaum muslimin. Apa tema Ustaz? Berlomba menjadi pemenang. Ya. Alhamdulillah. Kita ketika dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, itu panggilannya panggilan sang juara. Sebab kita dinaikkan peringkat oleh Allah SWT dari kebanyakan orang Islam. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril datang, beliau mengajarkan agama ini menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama al-Islam. Tingkat kedua al-Iman. Tingkat ketiga al-Ihsan. Disebut dengan maratibuddin. Tingkatan-tingkatan agama. Nah, kaum muslimin itu semuanya secara administrasi lengkap. Ya. Cuman belum naik ke peringkat al-mu'min. Sebab mukmin itu baginya segala sesuatu yang datang dari Allah itu menyenangkan. Coba bayangkan. Orang Islam belum tentu. Orang Islam perintah Allah, larangan Allah belum tentu menyenangkan baginya. Makanya ketika datang kepada Nabi SAW orang-orang A'rab, orang-orang Badui, Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang berkata, kami telah beriman. Allah jawab. Allah sendiri yang jawab. Karena masalah iman itu letaknya di mana? Iman itu di mana letaknya? Di laci. Di mana? Di sini. Yang tahu isi ini siapa? Allah. Maka Nabi tidak tahu. Maka Allah yang menjawab langsung. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami sudah Islam. Apa syaratnya iman itu? Wa qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Kapan masuknya? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum syai'a. Iman itu melahirkan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul.
Allah sawa taat mutlak ke Allah dan Rasul umat Islam. Ada umat Islam non mokok kini jalan lah ilai nampak dia lampu saji nampak di pasau apa nak pergi pasau tu dia suagi Selasa ya cuma tengok Rabu tu mula kapakan kau muslimin dan muslimat memang mereka belum masuk iman dalam hatinya, makanya ketaatan mutlak kepada Allah, masih ragu-ragu menjalankan perintah Allah, belum begitu yakin dengan berita yang Allah berikan, janji yang Allah sodorkan, dia belum begitu yakin. Bisa? Belum begitu yakin, sehingga mereka orang-orang Arab itu, orang-orang Badui itu lebih cenderung kata Allah SWT, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang balik Arab Badui itu lebih dekat ya, lebih cepat kembali kepada kekufuran dan kepada kemunafikan. Nah, siapa yang beriman itu? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu adalah yang beriman pada Allah dan Rasul tanpa ragu. Kenapa orang tanpa ragu? Orang tak ragu kenapa? Coba tes kini. Ya, orang tak ragu. Woi, kamu bini lah. Alah bini. Alah tu yakin kan? Kamu bini lah. Woi, kau cak-cak jadi solo lah nanda. Kan iyo orang. Ndak yakin. Ya. Nya kalau yakin siap laksanakan. Iya kan? Itulah contoh. Makanya sopo gini dalam masalah bab iko ya ragu sodo. Apalagi sitar terbuka nampak nak ada tunjuk orang ya kaum muslimin dan muslimat. Itu baru masalah itu. Ketika orang yakin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala siap dan menginfakkan hartanya fi sabilillah. Banyak non menggeleng le, Pak. Karena banyak geleng le. Menyawi itu aja pikir juga ragu ya. Jadi memang orang beriman tuh tidak ragu pada Allah, siap laksanakan. Makanya mereka ketika sedang memakan buah kurma, tiba-tiba datang panggilan jihad fisabilillah. Siapa yang mengangkat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, bakhil. Ini terlalu panjang ini. Ya, makan kurma ini terlalu panjang. Inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Saya mencium bau surga dari arah gunung Uhud, perang Uhud. Dia tinggalkan kurma. Ada pula yang baru pengantin baru. Kalau awak pengantin baru, ambil cuti nak. Sang dakwahnya wanti je. Apa ndak kaji Ustaz? Babininya. Iya ya. Padahal bini ketiga kan. Nah, cuma ndak biasa bini. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, mereka sampai ndak sempat mandi junub melesat ke medan perang karena ndak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ketika Utsman bin Affan di musim laku-lakunya barang. Ini kalau barang sakit nek ogo nah yuk datang perdagangannya dari Syam, dari kuasa Romawi waktu itu. Baku ekspedisinya sekeneknya 1000 ikuto. Banyak loh.
membawa perdagangan yang para pedagang di Madinah menyambutnya. Saya kasih untung 100%. Kata Utsman, ada yang bisa beli lebih dari itu. Berani? Kata mereka 200%, 1 dirham saya bayar 3 dirham. Kata Utsman, ada yang lebih, ada yang bisa bayar lebih tinggi dari itu keuntungannya, sampai mereka sebutkan untung 500%. Kata Utsman, ada yang berani bayar lebih mahal dari itu. Ini mereka sudah 500% keuntungannya. Tolok je lah. Abi gas yang abi namanya mati gas yang dilakukan. Habis kesanggupan mereka. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Seluruhnya fi sabilillah. Allahu akbar. Dengan modal-modalnya. Awak nanti lu ambil kalkulatornya. Gitu. Kan itu enggak? Kalkulator untuk bini pertama sekian, bini kedua sekian, anak sekolah. Tinggal dari 20 juta untung tadi tinggal 200.000 lah. 200.000 2,5% lah banyak duitnya. 2,5% dari 200.000 berapa? 1.000 pihak. Impakkan 5.000 pihak. Dari keuntungan berapa tadi? 20 juta. Itu lebat iman ma'ruf. Kan lebat iman ma'ruf, rajin berinfak, betul. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Ramadan ini Allah sudah berikan cap kepada siapapun yang menerima panggilan ini, yaitu cap ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti sudah naik kita, dah selesai babak kualifikasi banyak orang. Masih ke mana bosan? Pulau Lawe lah selesai babak. Tak sana biasanya masuk sikot ya, penyisihan. Nah, bab kualifikasi lah lulus awak untuk masuk putaran akhir lah. Jadi kita sudah punya modal. Nah, siapapun yang merasa terpanggil namanya di panggilan ini, jadi juara. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi katakan, Allah katakan dulu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Bukan untuk menyulitkan. Yang salah paham, ayah sebulan rupanya lah 3 wali, baiklah 2 wali selesai ya, tak tasur kan. Tapi bagi yang tak masuk nominasi, lama nak buat tanding ni. Iya kan, lama sore. Tapi bagi mereka yang ikut dalam pertandingan, permainan itu tak terasa lama, asik. Kaum muslimin dan muslimat, gimana dah asik musim panen. Mana lewa musim mana bang onok pada musim manuai. Mana lewa musim duyan babungo tu duyan agi. Mana lewa duyan agi saci saya malam daripada untua sadan. Saci semalam atau untua sadan. Syaklah dah habis dapat piti banyak sekali ni. Apa nak babu ke danau risiko itu nak kelaku lah. Boleh kapakan dan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dulu kalau ori je tiap sekali 10 minit ori. Sekali 10 minit ori. Dah lewat tu? Dah lewat dah? Kalau sekali 10 minit buat semalam tu. Aku tak mau tu lalu malam dulu tuntut. Bayangkan untuk mencari malam penentuan, malam juara itu. Wang bakojong semalam ko, jen lolo dan bay gaji tu 83 tahun. Tolok di mata lolo malam tu pak. Wetong pak. Berapa gaji sebulan?
Berapa gaji sebulan? Tidak ada gaji. Berapa penghasilan? Boleh juta. Boleh pak? Boleh. Iya. Iya boleh. Boleh ibu. Tapi boleh ibu dolarnya. Nah, berapa? 3 juta. Anggap 3 juta lah. Apa ambil gaji 3 juta? 3 juta. Masya Allah. Kali 2 boleh. Ika baca kalkulator ni kau. Dikali 83. Atau kali 1000 kan? Tak ada kali $2 lah. Langsung kali 1000 je. Mak 3 miliar. Amonya 3 miliar gaji semalam. Tu tolok-lolok. Ile tolok-lolok. Enggak. Nah, je tolok. Iya, Pak. Jen 3 miliar semalam deh, Pak. 3 juta semalam juga. Bapak corok pokoknya enggak mau tolok dia udah. Jalan mau tolok. Apalagi di musim sahih contoh kini kan. Musim sahih. Nah, ini hitungan kita sedikit. Bawa gaji 3 juta. Kalau di sisi Allah kaum muslimin, puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihim. Allah yang berjanji. Yang kalau tuan-tuan nak tahu kekayaan Allah itu dalam hadis qudsi disebutkan, laqad ada orangnya tapi itu diingatkan, orang pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir, berdiri semuanya di tengah padang yang luas atau di pulau nak tahu aja, di padang yang luas atau di pulau yang luas. Lalu masing-masing memohon kepada Allah, ya Allah, misalnya Syekh kau nak minta gaji 3 miliar semalam, salam duit, nango itu roh minta lo ada 9, nah oleh kau minta bini 5, tak boleh aja, nah cik bolehnya, nah ikut nak minta istana, ikut nak minta jadi RT, jadi RW, sebagainya. Ada yang minta jadi raja dan so. Lalu semua permintaan itu dikabulkan oleh Allah Taala. Itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali semisal mencelupkan ujung ponjek, ujung jarum ke dalam samudra yang luas. Samudra yang luas, tidak sungai kampung rumah, lautan yang luas, tidak nampak topi lah. Dia bayayi berbulan-bulan wong tidak sampai ke topian lah. Berapa tabunya? Berapa kilo tabu? Ujung jarum itu dicolong ke dalam air, itu diangkat berapa liter tabu? Setitik, 2 titik. Jadi Allah SWT berjanji akan berikan kita. Nak jalan-jalan tuan-tuan. Nya cerita tentang Sorogo, pintu Sorogo tak buka. Contoh hepo Sorogo urusannya. Pertama baun aja diajak 70 tahun perjalanan laun. Apanya Pak? Dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang paling bahagia di dunia, siapa paling paling kaya di dunia, paling menikmati kehidupan dunia, jadi dicelupkan di lenson ke dalam Surogoro, lenso, tahu lenso kan? Lainnya dilensaukan. Yumasu fiha ghamsan, dimacelupkan sebentar, lewatkan aja dalam surga itu mau tidak turun lah, tidak turun, ibarat kita kembang belennya situnya. Sudah itu tanya kayaknya, hal ra'aita khairan qat, pernah tidak engkau merasakan bahagia di dunia? Apa nyinya? Tidak ada nyinya.
lupa kebahagiaan dunia tadi. Itu yang paling bahagia di dunia. Itulah surga. Itu dan masuk ilai harus jadi juara. Harus jadi juara. Nah, apa target? Kalau uang main tentu targetnya ya targetnya mana? Apa kemenangan yang nak dicari di bulan Ramadan ini? Nggak habis saja lah, bisa bawa. Tidak can manang jodoh. Apa target yang harus dicapai? Tadi ayat la'allakum tattaqun. Siapa orang bertakwa itu? Kaum muslimin dan muslimat. Untuk mendapatkan takwa itu mesti mendapatkan ampunan dosa. Makanya goal kita di bulan ini, saya mesti keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa diampuni. Jen kalau Ramadan lah cita-cita lah buat dosa sabun. Ayah Allah selesai Ramadan lah sibuk nak menyewa organ tunggal, patri tunggal. Kaum muslimin sembilan. Apa hubungan ayo jor? Itu tanda bahwa puasa belum mendapatkan golnya. Karena gol itu adalah dosa kita diampuni. Nah, gimana cara mendapatkannya? Tidak payah. Alhamdulillah untuk mendapatkan dosa diampuni. Satu, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita sudah punya bulan iman tadi ya, bahwa kewajiban puasa ini dari Allah, bukan perintah Pak Wali Desa, tidak, bukan perintah Pak Camat, bukan perintah Bupati, bukan instruksi gubernur, bukan peraturan presiden, tetapi adalah dari Rabbul Alamin. Man shama Ramadhana imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan berharap pahala hanya daripadanya, bukan berharap yang lain-lain. Berarti satu, mesti kita beriman. Dua, mesti mengharap hanya kepada Allah, bukan yang lain-lain. Maka mesti ikhlas dan mesti mengikut yang diajarkan. Apa hasilnya? Gol. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi targetnya harus dosa diampuni. Sebab yang gagal, kata Nabi SAW, adalah raghima anfu, celaka, gagal. Apa itu? Man adraka syahra Ramadan thumma salakha minhu walam yughfar lah. Orang yang datang bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya. Berarti gol, ada golnya enggak? Enggak dapat gol. Kau enggak gol bisa menang? Kau enggak menang dapat peringkat juara? Enggak. Maka targetkan dosa saya di bulan ini harus diampuni. Dengan apa? Satu, dengan puasa. Puasa bila? Malam. Apa dia tahu? Siang. Kan puasa itu di siang hari. Itu malam apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan
imanan wahtisaban, sama lagi ghufira lahu. Harus cetak gol, jangan sampai tidak. Atau dianulirnya, gol yang dianulir, dibatalkan, inyolah golnya lah lampe gembira kosan offside, kosan tangan main san, kono tangan kosan apalah terjadi pelanggaran. Makanya puasa itu harus bersih dari offside. Jangan lakukan kecuali yang diperintahkan, yang disyariatkan. Jangan cari yang murah meriah, karena murah meriah belum tentu laku. Kita senang mendengarnya tapi belum tentu laku. Tapi kerjakan sesuai SOP. Sebab kalau tidak ada SK gaji tidak ada SK gaji tidak turun. Ada SK tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk tupoksinya juga tidak cair. Jolenya, joleh. Jadi jangan sampai ada gol kita yang dianulir. Atau gol itu bisa saja dianulir atau dibatalkan karena apa? Pelanggaran. Ghibah yang tak berhenti di bulan Ramadan. Hasad semakin menjadi-jadi ya, karena di bulan Ramadan ini doke-doke ayo banyak belanja. Kan ya? Kurisi lah baganti lo. Pon yang lo kawan depan. Motor lah basalon lo. Lah buat tiga motor atau Honda laba bekinya Honda isoji. Ma'asyiral kiram dari mati Allah. Maka oleh sebab itu para as-salaf dulu sering mengatasi itu dengan satu, selalu tinggal di masjid, luzumul masajid. Sebab di masjid baku uang ribah dah, iya. Tapi jangan tak je kan tukang ribah. Nah, masjid pun jadi ribah juga kadang. Nah, kalau di masjid ribah cai masjid yang tidak ada ribahnya. Atau jangan berbicara dengan orang, berbicara dengan Allah Tabaraka Taala. Tu Al-Qur'an tu dibaca. Mat, di mobil ada Al-Qur'an mat. Wasikon ya Qur'annya. Lai. Nah, tolong baca mah. Itu dari Raja Salman bro. Dikirim komai sampai melalui Ustaz Dasman. Tolong ambil mah. 10 aja diri ya. Nah. Cetakan Madinah. Cetakan Madinah dari atasnya agama Arab Saudi. Kaum muslimin dan muslimat. Cuma korban tak kan pun. Nya sakene bayarnya. Nya banyak bidan macam kata. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan sampai ada pelanggaran, sebab walaupun gol tercetak tapi ada pelanggaran, karena dalam hadis disebutkan ata'lamuna manil muflis. Tahu tak kalian, kata Nabi SAW, orang yang rugi dan bangkrut? Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflis man la dirham lahu wala dinar. Orang yang tak punya dinar, tak punya dirham, tak punya uang, itu orang bangkrut. Kata Nabi, la al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah bis salati waz zakati was sawmi wal hajj. Dalam riwayat lain, bi amalin ka amsalil jibal. Datang pada hari kiamat bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, atau pahala sebesar gunung. Walakin qad syatama hadza wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia sudah suka mencaci orang ini, suka mencela orang ini, suka mengambil hak orang ini, menzalimi ini. Fayu'khadhu min hasanatihi fayu'ta liman zalama. Lalu diambillah pahala-pahalanya, dibagikan kepada orang-orang yang
dizaliminya, yang diribahinya, yang dihasadinya, semuanya dapat bagian gratis. Maka kalau ada cita awak ya, alhamdulillah dapat kiriman pahala. Jadi balik lu lah, tidak usah bulan ya, balik nyusan. Inyo ambil pahala awak, ambil pahala inyonya. Tak bisa kaum muslimin. Biarlah pahala dia yang berkurang, pahala kita jangan sampai berkurang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Naam. Jazakallahu khair. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai goal yang kita ini kan, amalan-amalan yang sudah kita lakukan berakhir dengan kerugian nanti di akhirat. Maka Nabi katakan, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'ama wa syarabah. Orang yang tidak meninggalkan dusta, mengamalkan dusta, atau menjahili orang lain, Allah tak butuh dia meninggalkan haus dan lapar. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Berarti puasa di siang hari, kemudian qiyamul lail di malam hari, dan dengan amalan-amalan yang mengikutinya, baca Quran sering di masjid, jangan sampai dibatalkan. Akibat apa tadi? Satu, tidak ikuti aturan main, offside. Golnya nampak masuk ke dalam gawang, tetapi tidak tercatat di papan skor bahwa kita tidak mau menang. Gol 8 tapi tidak ada yang bisa ditemu. Maka jangan rubah aturan main. Yang kedua, jangan ada pelanggaran hak pemain lain. Jangan melanggar hak pemain lain. Sebab kalau terganggu hak dan jadi pelanggaran, gol yang sudah tercetak pun bisa juga dibatalkan. Ikut aturan main dan jangan ada pelanggaran. Ramadan dah siang tabulolok tahu je, malam lah tabulol tu bila ya. Setidaknya malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Oleh itu, target goal kita adalah dosa kita diampuni. Kalau sudah diampuni dosa kita dan diterima amal kita, maka peringkat al-muttaqin, sang juara itu sudah di tangan insyaallah, dan dengan rahmat Allah melenggang menuju surga. Makanya berlomba menuju surga itu didahului dengan berlomba menuju ampunan dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlombalah menuju ampunan. Gol kita ampunan itu. Makanya ketika ada 4 orang di masa dulu berdoa di dekat Ka'bah, ya sahabat Abdullah bin Umar, doanya apa? Semoga dosa saya diampuni. Sebab kalau sudah dosa diampuni, artinya apa? Catatan hutang bersih. Kalau tidak ada hutang leh, kalau tidak ada hutang leh, nanti kalau tidak ada hutang nanti untung. Kalau untung, kalau untung pulang masuk ke akhirat, percaya diri adanya, kalau untung mantau kami, maka pulang kampung tu dek tengok-tengok tu dompet dulu, kan iya tak?
Tapi kalau memang kali 2 tahun sudah itu ugi pulang. Tidak tahu lo ni ngomong bulu bulu palura maluan dia awak pulang tu. Makanya banyak orang tak mau pulang lah, akhirnya nikah jadi luar. Tak balik pulang. Bila mau pulang, alah berhasil lah bontung. Makanya orang yang tak boncong di dunia maluan pulang ke akhirat. Oleh sebab itu jangan sampai pulang membawa malu. Lah paham kan? Kalau lah paham bisa ditunda. Nah, maka ada syarat. 1, kita mesti berilmu. Yang kedua, mesti beriman. Kenapa ilmu? Ilmu mensahihkan niat kita, mensahihkan amal kita. Iman membuat kita yakin untuk beramal, bersemangat untuk bekerja. Oleh sebab itu mesti ada ilmu, mesti ada iman. Ilmu mensahihkan niat, bahwa kita tidak boleh niat kecuali karena Allah. Kemudian mensahihkan amalan kita, bahwa kita tidak beramal kecuali mengikut Rasulullah SAW. Kemudian iman menjadi pembakar semangat kita untuk menghidupkan ilmu ini, dan apapun tantangan, pokoknya saya tak akan berbuat kecuali mengikuti ilmu yang telah ditinggalkan Allah atau ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang diwahyukan Allah kepadanya. Kalau contohnya paham kan, hujan lawanti jarum jam pula roket jam 10 sudah itulah tok banyak lah. Ya dah mudah kalau manopan. Tak mau kalau manolah la isyarat dua. Ya kalau aja tadi dia kalau lenje leon nengok deh semangat, tapi kalau nak tengok kalau tak semangat bono amanti wala. Kenapa? Lah karena paham. Golnya ampunan dosa. Peringkat gelar adalah bertakwa. Hadiahnya masuk surga. Dengan apa? Ilmu dan iman. Ilmu mensahihkan amal, mensahihkan niat. Iman membakar semangat untuk tetap menjaga ilmu dan iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada tanya karena sudah paham tadi cerita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.